Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap seluruh sedang jemaat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan itulah yang terus menjadi doa saya, jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu sejenak saja kita merenungkan firman Tuhan yang saya yakin bahwa firman Tuhan itulah yang bisa memberikan kita kekuatan, sukacita untuk kita tetap mampu bertahan, bahkan mengalami kemenangan dalam situasi yang mungkin situasi yang sulit di hari-hari ini. Puji Tuhan, sejenak saja beberapa saat kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat berkata begini: bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan, sukacita yang dimaksud oleh Tuhan ini melalui Rasul Paulus adalah sukacita di dalam Tuhan. Dan memang pada saat Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Filipi, Paulus saat itu ada di dalam penjara. Kemudian juga jemaat Filipi dalam tekanan, dalam pergumulan yang berat. Saat itu Paulus dalam penjara, dia tetap mengalami sukacita. Bahkan lewat sukacita dia mampu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di penjara, dan terbebaslah dia dalam penjara. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Filipi juga dalam keadaan yang tertekan. Dan ternyata jawaban atas setiap persoalan, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bersukacita di dalam Tuhan beda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Sukacita yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan. Entah kita dalam keadaan ada pergumulan, ada persoalan, tetap di dalam bersukacita. Itulah sukacita yang dimaksud oleh Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu, sukacita itu muncul dari roh yang bersukacita. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7 berkata begini, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Jadi ternyata ketakutan itu adalah roh. Dan itulah memang pekerjaan setan. Dia coba membuat banyak orang, termasuk kita anak-anak Tuhan, terpuruk, semakin terperosok, semakin lemah, tak berdaya lewat ketakutan. Ketakutan itu ternyata roh. Dan Tuhan berkata, dia tidak pernah memberi roh ketakutan, tetapi dia memberi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itulah yang disebut oleh Paulus sukacita. Roh yang membangkitkan semangat, roh yang membangkitkan kekuatan, saudara. Sebab itu, kalau ketakutan itu adalah roh, kita harus berkata kepada ketakutan itu dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Roh itu, ketakutan itu lenyap dalam diri kita. Dan Tuhan mau bangkitkan kembali roh kita untuk bersukacita. Bapak Ibu, Mazmur Daud berkata begini, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Tenanglah hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, kita perlu berkata kepada jiwa kita, kepada roh kita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa engkau gelisah? Dalam situasi apapun kita paksakan bahwa roh kita harus semangat. Roh kita harus bersukacita, saudara. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita bersukacita ada kekuatan yang luar biasa. Ribuan tahun yang lalu sebelum para ahli menemukan tentang imun, tentang bagaimana membangkitkan imun di dalam diri kita, Tuhan terlebih dahulu menyampaikan di dalam Amsal bahwa hati yang gembira adalah obat. Obat satu-satunya untuk melenyapkan segala sakit penyakit, yaitu sukacita. Hati yang gembira. Katakan kepada jiwamu, bersukacitalah. Saudara, satu saat Daud di dalam Mazmur 51 ayat 14, Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali kegirangan dalam jiwaku. Daud tahu bahwa dalam kelemahan yang dia alami, yang membuat dia bisa kuat adalah ketika dia bergirang, bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan bisa memberikan roh sukacita dalam roh kita. Roh kita hanya cocok dengan rohnya Tuhan, sebab dia yang memberikan roh itu kepada kita. Katakan kepada roh kita, kepada jiwa kita, bersukacitalah. Kenapa engkau gelisah? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bahwa ini pesan Tuhan yang luar biasa di saat ini. Dalam situasi apapun, mungkin Bapak Ibu dalam kelemahan,
dalam ketidakberdayaan. Mungkin ada intimidasi, ketakutan yang diberikan oleh kuasa setan. Kita tengking itu, kita tolak itu, dan berkatalah juga kepada jiwamu, kepada dirimu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saat ini dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, dengan iman yang teguh, saya berkata kepada jemaat Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa itu setiap saat, setiap waktu. Sekali lagi, bersukacitalah dalam keadaan apapun. Tuhan mampu menolong kita, Tuhan memberi kekuatan baru, bangkit, sembuh dari sakit, bangkitlah dari keterpurukan, semangat, bersukacita. Kita mampu melewati, bersama-sama kita mampu melewati situasi yang sulit hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.